sehingga pada saat itu memberi pengaruh besar kepada dunia. Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang peradaban seperti ilmu pengetahuan, politik dan pemerintahan, dan juga sains dan teknologi. Nah, kalian sudah tahu belum bagaimana langkah-langkah perkembangan dinasti Bani Umayyah? Ilmu pengetahuan apa aja yang berkembang? Lalu siapa saja sih tokoh-tokoh perkembangan pada masa dinasti Bani Umayyah? Kalau belum tahu, yuk simak video berikut. Assalamualaikum sahabat muslim, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu ceria ya. Nah, kembali lagi bersama saya Muslimah Kece, Kak Urul. Nah, kali ini kakak mengajakin kalian belajar tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan berkah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah 1. Menjelaskan langkah-langkah yang diambil Khalifah dinasti Umayyah untuk kemajuan umat Islam dan budaya Islam. Yang kedua, menjelaskan berbagai prestasi pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai prestasi pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang keempat, menyebutkan tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Bani Umayyah. Apa sih dinasti Bani Umayyah itu? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Nah, jadi dinasti Bani Umayyah itu merupakan khalifah Islam pertama setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan disandarkan kepada kakek dari Muawiyah yaitu Umayyah dan didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, materi yang akan dibahas yang pertama langkah-langkah pengembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, para tokoh. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuannya. Materi kali ini yang akan kita bahas bakal panjang ya teman-teman. Jadi siapkan cemilan yang banyak ya. Gimana? Penasaran kan? Ya udah deh, yuk kita mulai. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana langkah-langkah perkembangan dinasti Bani Umayyah. Langkah-langkah perkembangan dinasti Umayyah ini dilakukan oleh para khalifah dinasti Umayyah. Terdapat 6 pengembangannya. Yang pertama ada administrasi pemerintahan, yang kedua sosial dan pemasyarakatan, yang ketiga seni budaya, yang keempat bidang ekonomi, yang kelima pendidikan, dan yang terakhir politik dan militer. Langkah yang pertama yaitu administrasi pemerintahan. Di bidang ini pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Apa aja? Yang pertama, sistem pemerintahan berubah dari demokrasi menjadi monarki. Yang kedua, kekuasaan pemerintah bersifat sentralistik. Apa sih sentralistik itu? Yaitu wilayah kekuasaannya dibagi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, salah satunya Syria dan Palestina. Yang ketiga, dibentuknya 4 departemen atau diwan. Antara lain, yang pertama, Diwan Rasail, yaitu untuk mengurus surat-surat negara. Yang kedua, Diwan Kharaj, untuk mengurus perpajakan. Yang ketiga, Diwan Jun, untuk mengurus ketentaraan negara. Dan yang keempat, Diwan Khatam, untuk mencatat setiap peraturan yang ditetapkan. Langkah keempat, ditetapkannya lambang negara yaitu bendera merah. Dan yang terakhir, yang kelima, ditetapkannya bahasa resmi yaitu bahasa Arab. Lanjut langkah yang kedua yaitu di bidang sosial kemasyarakatan. Nah, di bidang ini pemerintah dinasti Umayyah juga menerapkan beberapa kebijakan loh, diantaranya kebijakan yang pertama yaitu pembangunan panti sosial penyandang cacat dan menyediakan pelayanan khusus seperti orang cacat diberi gaji dan orang buta diberi penuntun.
Nah, di kebijakan pertama ini menarik sekali bukan? Di mana seseorang yang berbaik hati membantu seseorang yang sangat membutuhkan dengan menyediakan pelayanan khusus. Di mana kalian mau juga seperti itu kan? Kebijakan yang kedua yaitu penggunaan istilah mawali diperuntukkan untuk semua muslim non-Arab. Apa sih Kak mawali itu? Nah, mawali ini merupakan kaum muslim yang berada di luar daerah Arab, karena itu mereka disebut mawali. Kebijakan yang ketiga yaitu dikeluarkannya peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga didirikannya penegak hukum sehingga hak-hak masyarakat ini terlindungi. Dan yang terakhir yang keempat, dibangunnya infrastruktur sebagai sarana dan prasarana umat seperti jalan raya, kantor pos, rumah sakit, dan juga gelanggangan pacuan kuda. Nah, langkah yang ketiga yaitu bidang seni budaya. Dalam bidang budaya, ini memberikan 4 kontribusi, antara lain yang pertama, bahasa Arab. Bahasa Arab berkembang luas ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena bahasa Arab menjadi bahasa resmi internasional, di samping bahasa resminya Bani Umayyah. Nah, kalian yang belajarnya di madrasah, pastinya juga belajar bahasa Arab kan ya di sekolah. Nah, itu juga termasuk bahasa resmi internasional loh. Keren kan? Lanjut yang kedua, mata uang. Mencetak mata uang itu juga menggunakan bahasa Arab yang bertuliskan lafaz La ilaha illallah, dan di sebelahnya dituliskan kalimat Abdul Malik. Nah, contohnya seperti ini. Gimana? Menarik kan? Yang ketiga, mendirikan gedung dan pabrik industri. Tidak hanya mendirikan gedung dan pabrik industri, Bani Umayyah juga mendirikan pabrik kain sutra, senjata, industri kapal, dan juga membangun gedung-gedung pemerintahan. Dan yang keempat, membangun pusat ilmu dan adab yang berada di Basrah dan Kufah. Nah, tadi kita sudah bahas pada bidang budaya. Sekarang kita lanjut pada bidang seni. Apa aja? Nah, pada bidang seni, dinasti Bani Umayyah membuat administrasi dan pembukuan keuangan negara, serta memberikan 2 kontribusi. Yang pertama, membuat majelis sastra sebagai tempat dan balai pertemuan untuk membahas kesusastraan dan mengenai urusan politik. Yang kedua, arsitektur, membuat menara Kubah Asy-Syakhra dan merenovasi Masjid Nabawi. Langkah keempat adalah bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ini terdapat 3 kebijakan. Yang pertama, sumber pendapatan dan sumber pengeluaran pemerintah. Sumber pendapatan diambil dari pajak yang wajib dibayar oleh para warga negaranya. Dan sedangkan sumber pengeluarannya itu diperoleh dari uang pajak tadi digunakan untuk membayar gaji para pegawai, tentara, dan juga tata usaha negara. Yang kedua, mata uang. Pada masa Abdul Malik, mata uang dicetak secara teratur. Yang ketiga, organisasi keuangan. Keuangan ini berpusat pada Baitul Mal yang diambil dari pajak tanah. Nah, lanjut ya, sekarang kita masuk langkah yang kelima, yaitu pendidikan. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih gimana aja tempat-tempat pendidikan pada masa dinasti Bani Umayyah? Nah, ada beberapa tempat nih yang disediakan oleh dinasti Bani Umayyah, seperti kutab, masjid, arabisasi, dan baitul hikmah. Yang pertama, kutab, yaitu tempat untuk anak-anak belajar membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran. Yang kedua, masjid. Masjid merupakan lanjutan dari kutab. Nah, ada 2 tingkat. Tingkat yang pertama, tingkat menengah, yang diajar oleh guru biasa. Tingkat kedua, yaitu yang diajar oleh ulama. Yang ketiga, arabisasi. Ini merupakan gerakan penerjemah ke dalam bahasa Arab. Jadi, dari bahasa asing ke bahasa Arab. Yang keempat, baitul hikmah, merupakan gedung pusat kajian dan perpustakaan. Nah, sekarang kita masuk langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keenam adalah bidang politik dan militer.
Nah, semangat nggak nih? Masih dong ya. Ada beberapa langkah yang diatur pada bidang ini. Yang pertama, memindahkan ibu kota pemerintahan dari Kufah ke Damaskus. Yang kedua, menumpas segala bentuk pemberontakan demi terciptanya stabilitas keamanan negara. Yang ketiga, menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahannya berjalan dengan lancar. Yang keempat, membentuk halijabah atau ajudan untuk keselamatan khalifah. Nah, gimana? Sudah paham belum materinya? Kalau belum, dipelajari lagi ya. Nah, setelah ini kita masih ada materi selanjutnya loh. Mau lanjut gak nih? Apa bosen? Oke. Sebelum itu, kakak mau ngasih kalian video konsentrasi otak biar kalian fokus dan konsentrasi lagi belajarnya. Gimana? Penasaran kan? Ya udah yuk kita simak. Nah, gimana tadi video konsentrasinya? Seru kan? Jadi, lebih bisa fokus lagi dong ya belajarnya. Nah, kali ini kita masuk ke materi terakhir nih, yaitu tentang tokoh dan peran keilmuannya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah itu ditandai dengan munculnya para ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai bidang seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, tasawuf, bahasa dan sastra, sejarah dan geografi, dan juga ilmu kedokteran. Siapa saja sih tokoh-tokohnya? Yuk kita bahas. Bidang pertama yaitu ilmu hadis. Ilmuwan yang paling terkenal serta banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah adalah Abu Hurairah. Ia menghafal hadis sebanyak 5.374 hadis. Nah, Masya Allah banget kan? Nah, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan untuk melakukan pembukuan hadis. Nah, ditunjuklah Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan, menuliskan, serta membukukan hadis. Bidang yang kedua yaitu ilmu tafsir. Nah, ada beberapa tokoh ilmuwan muslim yang berperan dalam pengembangan ilmu tafsir, seperti Ibnu Abbas dari Mekah, Ubay bin Ka'ab dari Madinah, dan Ibnu Mas'ud dari Irak. Lanjut bidang ketiga yaitu ilmu fikih. Nah, tokoh ilmuannya di sini merupakan para ulama-ulama tabi'in fikih. Siapa saja sih? Yang pertama, Suriyah bin Al-Harits, yang kedua Al-Qamah bin Qais, yang ketiga Al-Aswad bin Yazid. Pada masa Bani Umayyah, pengembangan ilmu fikih ini telah berhasil meletakkan dasar-dasar rukun Islam yang berdasar pada Al-Quran dan pemahaman akal atau nalar. Bidang yang keempat yaitu ilmu tasawuf. Ada yang udah tahu belum sih tasawuf itu apa? Jadi, tasawuf merupakan suatu ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan agar hidup manusia memiliki akhlak mulia serta sempurna. Siapa saja sih tokoh-tokohnya? Yang pertama, Sa'id bin Musayyab, yang kedua Hasan al-Basri, yang ketiga Sufyan ats-Tsauri. Nah, lanjut ya, bidang yang kelima yaitu ilmu bahasa dan sastra.
Ada yang masih ingat nggak sih bahasa resmi yang digunakan dinasti Bani Umayyah? Yap, benar banget, bahasa Arab. Karena penggunaan bahasa Arab ini semakin meluas, pastinya membutuhkan suatu panduan. Terdoronglah seorang ahli bahasa bernama Sibawayhi. Nah, ia mengarang sebuah buku yang berisikan pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Sedangkan di bidang sastra, ini munculnya seorang sastrawan yang termasyhur, yaitu Qais bin Mulawah, yang dijuluki Laila Majnun. Kenapa sih dijuluki Laila Majnun? Karena kegilaannya terhadap seorang gadis yang bernama Laila. Bidang yang keenam yaitu ilmu sejarah dan geografi. Apa sih ilmu sejarah dan geografi itu? Jadi, merupakan suatu ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat seseorang. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau memerintahkan Ubaid bin Syariah al-Jurumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dinasti Bani Umayyah, yaitu kitab Al-Muluk wal Akhbar Al-Madi, yang artinya buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Bidang yang terakhir dan yang ketujuh adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini belum berkembang dengan baik pada masa Bani Umayyah, tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik terjadi perkembangan yang cukup baik karena ia mendirikan sekolah tinggi ilmu kedokteran pada tahun 88 Hijriah. Nah, di sekolah inilah Haris bin Khildah mendapat gelar ilmu kedokteran. Sahabat Muslim, dari pembelajaran hari ini kalian sudah tahu dong bagaimana perkembangan dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah sehingga dapat diambil pelajaran bahwa kaum muslimin harus berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk memajukan ilmu pengetahuan yang diyakini dapat mengulang kembali kejayaan Islam yang telah lama tenggelam. Wah, nggak kerasa ya, ternyata kita sudah banyak mempelajari tentang perkembangan dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan wawasan dan manfaat kepada kita maupun orang lain. Oh iya, kalau ada materi-materi yang kurang jelas, boleh dong ditanyakan di kolom komentar di bawah sini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.